Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dengan NPM 2240602048, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Di video kali ini berisi tentang refleksi saya selama 7 kali pertemuan atas pembelajaran di mata kuliah wajib umum yaitu Pancasila. Selama 7 kali pertemuan di mata kuliah ini, pengetahuan yang saya dapatkan ada banyak sekali. Di antaranya mengetahui sejarah lahirnya Pancasila dan pendidikannya, lalu Pancasila sebagai dasar negara dan hubungannya dengan undang-undang. Lanjut lagi, yang saya dapat ketahui itu Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi dunia, filsafat Pancasila dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada lagi Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa. Lalu ada nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Terus di sini saya akan menjelaskan pengetahuan yang saya dapatkan selama pertemuan tersebut. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum mendapatkan materi ini, saya hanya tahu bahwa hari lahirnya Pancasila itu diperingati setiap pada tanggal 1 Juni. Dan saya tidak ada pemikiran bahwa ada masyarakat yang berpendapat lain tentang lahirnya Pancasila, di mana sebagian besar masyarakat tersebut mengatakan bahwa hari lahirnya Pancasila itu ada yang mengatakan diperingati pada tanggal 22 Juni dan ada juga yang mengatakan bahwa hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus. Jadi saya pun bertanya-tanya, manakah yang benar? Pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu pun terjawab pada mata kuliah ini. Di sini menjelaskan bahwa hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945. Sedangkan yang dikatakan orang-orang tadi pada tanggal 22 Juni itu merupakan hari di mana Panitia 9 menghasilkan undang-undang. Sedangkan pada tanggal 18 Agustus pula merupakan hari penetapannya undang-undang oleh PPKI. Terus kami juga mempelajari kedudukannya Pancasila. Yang saya ketahui, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat materi ini kami mendapatkan tugas mengenai Pancasila dan agama, yang dimana isi tugasnya tentang orang yang Pancasilais dan orang yang agamis. Pancasila dan agama keduanya saling berhubungan untuk menguatkan tingkat toleransi di suatu perbedaan yang ada. Maka dari itu adanya perubahan di sila pertama untuk menguatkan hubungan antara agama dan ideologi. Yang ketiga, filsafat Pancasila. Hal ini merupakan pengetahuan yang mengandung pandangan dan nilai. Jujur, di materi ini tidak banyak yang saya ketahui. Yang saya ketahui, materi ini menjelaskan satu persatu isi sila. Isi-isi dari sila pertama sampai yang terakhir, yaitu sila kelima. Pada sila-sila Pancasila tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Filsafat Bhinneka Tunggal Ika, di mana materi ini membahas pengetahuan tentang beragamnya perbedaan yang ada, baik itu suku, bahasa, dan agama. Dalam hal ini, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ada lagi Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas ya, di sini sebagian besar bahasnya mengenai etika. Terus ada lagi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu materi, membahas tentang keterkaitan Pancasila terhadap pengetahuan dan teknologi. Nah, dari sekian pengetahuan yang saya ketahui dari hasil selama pertemuan tersebut, hal ini penting sekali. Kenapa penting? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia kali ya harus tahu tentang isi dan makna keterkaitan 5 dasar negara kita.
Terus hikmah yang dapat saya ambil dari materi ini, pertama nih, saya dapat mengetahui arti mengenai Pancasila. Dan yang kedua, adanya rasa nasionalismenya saya yang semakin besar terhadap negara. Dan yang ketiga, bertambahnya rasa toleransi antara sesama. Baik, segitu saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak mengenai pengetahuan saya selama perkuliahan di mata kuliah wajib umum Pancasila. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.